Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aivy Triwijayanti dengan NPM 3021210154. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai keterangan saksi. Sebelum membahas mengenai keterangan saksi, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi alat bukti yang sah. Definisi alat bukti yang sah menurut Darwan Prince adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP terdapat 5. Yang pertama itu keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Selanjutnya definisi saksi. Pengertian saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun, pengertian tersebut sudah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU 8 tahun 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang secara lengkap bunyinya adalah saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak ia selalu dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya, definisi keterangan saksi. Menurut pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya, macam-macam saksi. Pertama, ada saksi accharge, yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Yang kedua, ada saksi ade-charge, yaitu saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan sehingga keterangannya diharapkan meringankan terdakwa. Yang ketiga, ada saksi fakta, yaitu saksi yang mengetahui atau melihat langsung sebuah kejadian. Yang keempat, saksi testimonium de auditu, yaitu saksi yang keterangannya diperoleh dari keterangan saksi atau pihak lain. Selanjutnya, saksi verbalisan, yang biasanya disebut juga saksi penyidik. Penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Selanjutnya, saksi mahkota atau crown witness, yaitu istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, menurut putusan Mahkamah Agung nomor 2437 K/2011. Selanjutnya ada saksi pelapor atau whistleblower, yaitu saksi yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tersebut kepada penyidik atau penyelidik. Selanjutnya yang dilarang menjadi saksi. Yang pertama, orang gila, orang sakit ingatan atau sakit jiwa. Meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Orang gila atau orang sakit jiwa dapat diperiksa, tetapi tanpa disumpah, menurut pasal 171 KUHP. Yang kedua, saksi mahkota. Jika sama-sama menjadi tersangka pada satu berkas, tidak bisa saling menjadi saksi. Sesama tersangka bisa saling menjadi saksi apabila dilakukan secara terpisah. Yang ketiga, pasal 168 KUHP berbunyi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu pertama, keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Kedua, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak. Juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Yang terakhir, suami atau istri terdakwa
terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Namun, dalam pasal 169 KUHP yang isinya, pertama, dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168, menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Yang kedua, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Dari pasal 168 dihubungkan dengan pasal 169 KUHP dapat ditarik kesimpulan jika larangan menjadi saksi ini tidaklah mutlak. Selanjutnya, pasal 170 KUHP yang isinya mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Selanjutnya, pasal 145 ayat 1 HIR juga membahas mengenai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, keluarga sedara atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa. Kedua, istri atau suami dari pemohon banding atau penggugat meskipun sudah bercerai. Ketiga, anak yang belum berusia 17 tahun. Dan terakhir, orang sakit ingatan. Selanjutnya, syarat formil dan material. Syarat formil untuk dapat memberikan keterangan saksi yaitu, pertama, keterangan yang diucapkan di depan sidang. Artinya, keterangan yang diucapkan di luar sidang tidak memiliki kekuatan pembuktian termasuk yang diucapkan di depan penyidik. Kedua, satu saksi bukanlah saksi jika tidak disertai alat bukti lain. Artinya, dalam beracara di persidangan, biasanya selalu menghadirkan minimal 2 saksi. Kecuali terdapat alat bukti lain, maka satu saksi saja boleh. Yang ketiga, disumpah oleh hakim dalam sidang. Keempat, dikecualikan dalam pasal 168 KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, tidak dilarang undang-undang menurut pasal 170 ayat 1 KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, cakap hukum. Selanjutnya, syarat material untuk dapat memberikan keterangan saksi yaitu, pertama, menerangkan apa yang ia telah lihat, dengar, dan alami sendiri. Kedua, diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa. Ketiga, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri. Keempat, saling bersesuaian satu sama lainnya dengan saksi yang lain. Dan terakhir, kelima, tidak bertentangan dengan akal sehat. Selanjutnya, nilai kebenaran. Hakim dalam menilai kebenaran itu ada 4 parameter, menurut pasal 185 ayat 6 KUHP. Yang pertama, adanya kesesuaian antar saksi. Kedua, adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Yang ketiga, alasan yang diperlukan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. Jadi, ada keterangan yang berada di luar pokok dari perkara, tapi kemudian itu dianggap berkaitan dengan isi dari pokok perkara. Yang keempat, cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Selanjutnya, saksi yang tidak disumpah. Saksi yang tidak disumpah berarti dikecualikan, masih bisa dianggap atau masih bisa diminta keterangannya dengan tidak disumpah sepanjang kedua belah pihak, yaitu jaksa maupun tersangka menyetujui atau menginginkan kehadiran dari orang-orang yang tidak dapat didengar dan tidak dapat disumpah. Sepanjang keterangan yang diberikan itu berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka bisa ditambahkan sebagai tambahan alat bukti yang memunculkan keyakinan hakim dan itu diletakkan dalam klasifikasi alat bukti petunjuk. Selanjutnya yaitu hak saksi. Hak dari saksi antara lain yang pertama, dipanggil sebagai saksi dengan surat panggilan yang sah, menurut pasal 159 ayat 2 KUHP. Yang kedua, berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi, menurut pasal 166 KUHP. Yang ketiga, berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia, menurut pasal 177 ayat 1 KUHP.
Yang keempat, berhak atas seseorang penerjemah jika saksi tersebut bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, menurut pasal 178 ayat 1 KUHP. Selanjutnya ada kewajiban saksi. Kewajiban dari saksi antara lain, pertama, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP. Yang kedua, saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya, menurut pasal 167 KUHP. Dan terakhir, para saksi dilarang untuk bercakap-cakap, menurut pasal 167 ayat 3 KUHP. Sekian presentasi saya kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.